Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan sharing-sharing lagi teman-teman, meneruskan video-video sebelumnya. Dan pada pagi ini kita akan sharing tentang shock breaker teman-teman. Ya, shock breaker posisinya ada di sini. Saya sudah setup dongkrak dan juga peralatannya. Kita harus melepas ban nantinya. Dan kita akan bahas bagaimana caranya melepaskan shock breaker Suzuki R3 pada video ini secara detail. Ya teman-teman, untuk melepaskan shock breaker teman-teman harus melepas cowl fan, tutup bagian sini nih teman-teman, karena kita harus mengakses shock breaker yang stoppernya ada di bagian sini. Ini cowl fan atau tutupnya sudah saya bongkar dan sudah saya sharing juga video cara membuka cowl fan-nya teman-teman. Dan ini karet penutup, sebenarnya ini harusnya pelindung agar stoppernya ini tidak berkarat kemasukan air, tapi ternyata setelah 11-12 tahun ini dia kondisinya sudah keriting berkarat. Jadi ini pun nanti harus digantikan sepertinya, dan kita akan melihat detailnya bagaimana shock breakernya nanti. Hanya saja pada video kali ini kita hanya akan melepas shock breakernya. Ini untuk sebelah kiri berair juga, sudah sangat berair. Ini karetnya juga harus diganti untuk bisa menutup lebih sempurna lagi. Karena kalau sudah ada genangan seperti ini, kita biarin bisa seperti yang sebelah kanan yang berkarat sekali. Pada sisi bagian bawah inilah shock breaker depan Suzuki R3 teman-teman. Ini ada beberapa titik, sini satu, sini juga ada satu, di sini ada satu. Ini untuk selang, ini juga pengunci utamanya ke bonggol roda. Jadi setelah itu dilepas barulah shock breaker ini bisa kita lepas, bisa kita keluarkan untuk bagian sisi bawahnya. Saran saya, semprot dulu dengan penetran WD-40 biasanya untuk pada bagian baut-baut yang mengunci teman-teman. Karena sejauh ini inilah prosedur yang saya lakukan agar baut-bautnya juga nanti bersahabat untuk dibuka. Oke, penetran sudah oke, tinggal kita buka. Yang pertama saya lebih suka bagian ini, kunci 12, holder untuk selang rem sudah lepas. Lalu ini adalah kabel ABS teman-teman. Jadi ini adalah kabel ABS. Di sini holdernya ada karet, tinggal geser saja seperti ini. Lalu di sini masih ada lagi satu. Ini menggunakan model seperti klip bagian bawahnya, jadi harus dijepit, dirapatkan, baru si holdernya bisa kita tarik ke atas. Oke, ini harus dijepit. Kalau kesulitan mungkin teman-teman bisa pakai tang. Ini bentuknya holdernya teman-teman. Nah, ini harus dijepit begini baru bisa ditarik ke atas. Oke, selanjutnya untuk link stabilizer. Nah, link stabilizer ini saya menggunakan impact aja, mudah. Dan ini kenapa teman-teman saya saranin, walaupun ini saya buka shock breaker sebelah kiri, namun bodi sebelah kanan harus didongkrak juga agar mudah melepas dari link stabilizer ini teman-teman. Ini penting karena kalau tidak kita seimbangkan, mungkin akan melepas link stabilizer ini akan kesulitan untuk melepaskannya. Selanjutnya dua baut ini teman-teman. Ini mur, saya ambil yang bagian mur untuk membukanya. Dan karena ini berat, saya pakai extension seperti ini. Tinggal putar saja berlawanan arah jarum jam. Nah, yang bagian ini memang biasanya cukup kuat. Apalagi ini 12 tahun ini tidak pernah dibuka teman-teman. Ya, ini adalah pertama kali shock breaker saya buka karena memang tidak punya keluhan. Nanti kita lihat bagaimana kondisinya setelah 12 tahun ini teman-teman. Oke,
Ini sudah relatif kendor. Untuk mempercepat saya putar pakai impact saja teman-teman. Ya, mungkin impact ini jadi penting kalau saat ini. Nah, ini akan mengurangi durasi kita untuk muter-muter mur atau baut teman-teman. Ini sudah lepas 2 mur, tinggal kita tarik mundur saja bautnya. Aduh, ini ya ketok-ketok kecil ini. Kalau masih lurus masih akan mudah teman-teman. Ini ketok-ketok dia sudah bisa mundur. Namun untuk nariknya ini dia. Kadang memang harus digoyang-goyang. Ini yang bawah sudah lepas. Dan satu lagi goyang-goyang bonggolnya. Nah, ini juga sudah lepas. Memang kita harus goyang-goyang bonggolnya, kita tahan. Ini shock breaker sudah lepas untuk bagian bawahnya. Barulah yang terakhir bagian atas ini teman-teman. Ini sebenarnya sudah kendor, teman-teman bisa cek di video saya yang lain pembahasan tentang karet stopper ini teman-teman. Dan video ini hanya untuk melepaskan shock breakernya, karena nanti kita juga akan bahas shock breakernya secara detail lagi. Oke, ini bautnya sudah lepas dan bisa kita tarik keluar shock breakernya. Tidak ada sangkutan lain, asal baut-baut seperti pada video ini sudah lepas. Tapi hati-hati teman-teman, karena di bagian bawah masih ada kabel ABS ataupun juga selang hidrolik untuk rem. Jangan sampai ketarik atau sobek. Ini dia. Inilah shock breaker depan Suzuki R3. Sudah bisa kita lepasin teman-teman. Sangat mudah dan saya yakin teman-teman juga bisa melakukannya sendiri di rumah teman-teman. Nanti kita lihat detailnya, konstruksinya. Ini untuk karet stopper bagian atas ini. Inilah yang ingin saya ganti. Tetapi apakah nanti harus ganti karetnya saja atau harus seluruhnya? Kita akan sharing-sharing di video berikutnya saja. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.